Selamat pagi semuanya. Kita mulai perkuliahan kita pagi ini ya. Kemarin kita sudah membahas tentang pendahuluan ya. Sekarang kita membahas tentang energi dan hukum pertama termodinamika. Kemarin kita sudah mengenal hukum pertama termodinamika, yaitu energi tidak dapat diciptakan ya, dan tidak dapat dimusnahkan ya kan, dan hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, jadi energi ini merupakan suatu besaran yang kuantitasnya dapat diukur dan dapat digunakan untuk menghasilkan kerja. Ya, jadi energi ini dapat disimpan dalam suatu sistem dalam bentuk makroskopik. Makroskopik itu nanti akan akan jelas. Jadi makroskopik itu kalau mikroskopik kan kecil ya, kalau makroskopik itu dalam skala makro. Energi dapat dikonversi dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya dan dapat dipindahkan dari suatu sistem ke sistem yang lainnya. Dapat dikonversi atau dapat dipindahkan. Dikonversi itu contoh dari bentuk misalnya energi, misalnya kimia ya, baterai, ke bentuk misalnya energi kinetik dalam bentuk gerak. Nah, itu kan bisa dikonversi. Kalau dapat dipindahkan, ya, biasanya panas ini dapat dipindahkan. Misalnya kalau udara di luar lebih hangat, tentu saja di dalam rumah ya akan terpengaruh karena ada yang dipindahkan. Energi ada yang dipindahkan, entah melalui konduksi atau konveksi. Ya. Energi panas itu dipindahkan ke dalam rumah misalnya, atau sebaliknya dari dalam keluar. Nah, untuk sistem tertutup, ini energi dapat dipindahkan dalam bentuk kerja. Atau kalau baca di buku-buku yang direferensi, ya, itu kebanyakan bahasa Inggris berarti work ya, kerja. Dan perpindahan kalor. Ya. Jadi di sini nanti ada istilah, banyak istilah kalor atau panas. Kalor atau panas itu merupakan suatu bentuk energi. Ya, tolong nanti dibedakan dengan yang namanya temperatur. Kalau temperatur ya besaran yang satuannya besaran suhu atau temperatur yang satuannya ya ada bisa Celsius, bisa Kelvin, bisa Fahrenheit gitu ya. Nah, kalau kalor atau panas ini merupakan suatu bentuk energi. Jadi satuannya nanti joule. Ya. Kerja juga energi, satuannya joule. Jumlah total energi selama proses konversi energi dan perpindahan energi adalah tetap. Ya, ini hukum kekekalan energi, hukum termodinamika 1, hukum kekekalan energi. Jadi selalu tetap yang sebelum konversi atau sebelum dipindahkan, selama dipindahkan atau selama konversi, dan setelah dipindahkan atau setelah konversi. Ini tetap. Nah, masih mengikuti ya? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Saya kira keluar karena nggak ada nggak ada tanda-tanda menjawab. Oke, kemudian tadi sistem tertutup. Kalau sistem terbuka ya,
energi juga dapat dipindahkan dalam bentuk perpindahan massa. Perpindahan massa ini misalnya ya ada udara mengalir atau cairan ya mengalir gitu. Udara mengalir atau cairan mengalir. Jadi energinya dapat berpindah. Nah ini nanti lebih lanjut ya. Ini nanti hubungannya dengan fenomena transport. Kalau fenomena transport itu nanti ada momentum, ada energi, dan ada massa. Nah, kalau yang untuk sistem terbuka ini biasanya transport fenomena untuk pindah massa. Pindah massa itu bisa saja nanti ada udara ya atau cairan berbentuk gas atau cairan. Jadi energinya terbawa karena adanya aliran massa. Kalau energi ini biasanya terbawa karena ada perpindahan, karena ada perubahan temperatur. Jadi temperatur itu hanya indikator saja bahwa biasanya kalau temperatur tinggi itu memiliki tingkat energi yang tinggi. Gitu. Nah, kita sedikit mereview tentang energi yang hubungannya dengan energi mekanik. Adik-adik mengenal ada energi kinetik ya. Energi kinetik itu energi karena geraknya. Karena geraknya. Sehingga perhitungannya energi kinetik itu adalah setengah kali M itu massa. Sorry ini V-nya besar, harusnya V-nya kecil ya. V kecil ini, V kecepatan. MV kuadrat. Nah, kalau perubahan berarti kan ada kondisi pertama, ada kondisi kedua. Jadi perubahan energi kinetik itu sama dengan setengah M, misalnya massanya tetap, V2 kuadrat min V1 kuadrat. Artinya kecepatan kondisi kedua dikurangi kecepatan kondisi pertama di kuadratkan. Masing-masing di kuadratkan. Ini perubahan kerja atau energi kinetik. Itu karena apa? Karena geraknya. Punya kecepatan itu kan artinya bergerak. Ya. Ada gaya bergerak dia. Beda dengan energi potensial. Kalau energi potensial itu karena posisinya, karena ketinggian atau posisinya. Di sini yang berpengaruh adalah massa, percepatan gravitasi, dan posisinya. Kalau perubahan energi potensial berarti nanti karena letaknya, ya, posisi atau letaknya, sehingga perubahannya jadi energi potensial kondisi, misalnya kondisi kedua dikurangi kondisi pertama. Misalnya massanya tetap, gravitasinya tetap, berarti M kali G. Nah, yang berubah biasanya posisinya. Z2 min Z1. Z ini adalah posisi. Bisa jadi biasanya ketinggian ya, H itu ketinggian, height itu ketinggian, atau Z atau posisi. Jadi itu konsep untuk yang energi kinetik karena gerakannya, energi potensial karena posisi atau ketinggian. Nah, kemudian ada konservasi energi. Jadi selama proses tadi ya, perubahan energi
tadinya misalnya ada batu jatuh yang minggu kemarin batu jatuh, itu awalnya kan berarti full semuanya energi potensial. Ketika di tengah-tengah ada energi potensial, ada energi kinetik. Nah, kemudian di sini ada tambahan lagi U, yaitu energi dalam. Itu adalah mikroskopik energi. Kalau yang sebelumnya itu adalah makroskopik yang bersifat makro, kalau yang U itu energi dalam itu energi yang bersifat mikroskopik. Atau biasanya disebut dengan energi dalam. Ini disebut energi dalam. Nah, energi dalam ini biasanya berupa apa? Ya, energi dalam ini biasanya berupa energi yang ada di dalam suatu partikel. Ya, jadi tidak bisa tidak bisa dirasakan. Contoh energi mikroskopik ya misalnya, jika suatu misalnya air ya, air dalam kondisi cair. Dalam kondisi cair, partikelnya kan bergerak tapi lamban. Ketika partikelnya berupa gas ya, dia kan bergeraknya semakin cepat. Nah, sehingga volumenya itu kalau cair dan gas itu pasti volumenya lebih besar gas. Dia mengembang. Nah, itu energi yang ada di dalam tiap molekul air. Nah, itu disebut mikroskopik energi, atau bisa dibayangkan seperti itu ya. Jadi itu dinamakan energi dalam. Nah, jadi total energi misalnya suatu benda ya yang bergerak tadi, misalnya benda yang jatuh, berarti kan ini total semuanya adalah ada energi dalam, ada energi kinetik karena geraknya tadi. Kalau nggak bergerak berarti energi kinetiknya nol, kalau bergerak berarti energi kinetiknya ada. Kemudian posisinya, misalnya ini ketinggian. Kalau dia masih punya ketinggian, berarti dia punya energi potensial. Gitu ya. Nah, kalau yang ini ada dua rumus. Kalau yang atas itu, dia secara umum ya, dalam kilojoule ya. Tetapi kalau yang bawah ini lebih spesifik ya. Lebih spesifik itu artinya per massa ya. Per massa. Ya. Jadi kilojoule per kilogram. Ya, energi spesifik ya. Namanya energi spesifik. Seperti kemarin ya, spesifik volume atau volume spesifik kan berarti dia meter kubik per kilogram. Jadi kalau ada kata-kata spesifik ya, itu biasanya per kilogram atau dibagi massa. Ya, dibagi massanya per kilogram. Kalau E besar berarti ya energi biasa, kalau E kecil ini energi spesifik. Energi spesifik. Paham ya sampai sini ya? Nanti Paham, Pak. oke, nanti ke depan nanti akan sering digunakan energi spesifik, ada energi biasa ya, energi biasa dalam kilojoule. Dalam kilojoule. Biasanya kalau adik-adik nanti membuka semacam psikometrik chart atau tabel-tabel, biasanya dalam bentuk energi spesifik, kilojoule per kilogram. Nah, ini yang dinamakan kerja. Kerja yang dilakukan oleh atau pada satu sistem itu berdasarkan gaya dan pergeseran makroskopik. Makroskopik itu berarti bisa dilihat ya gesernya. Nah, W sama dengan, kalau dulu W sama dengan F kali S ya. F kali S. F itu gaya, S itu perpindahannya ya, jarak atau perpindahannya. Jarak atau perpindahannya. Jadi kalau ada kerja itu berarti ada gaya yang bekerja dan ada perpindahannya. Nah, kerja dalam termodinamika ya, itu kerja yang dilakukan oleh suatu sistem pada lingkungannya. Nah, jika memberi pengaruh ya, pengaruh utama ya, berarti
nanti pengaruh utama terhadap lingkungannya, pengaruh utama terhadap lingkungan atau yang di luar sistem itu berarti dia melakukan kerja. Nah, kerja ini merupakan suatu cara untuk memindahkan energi juga, ya, memindahkan energi juga. Jadi suatu cara untuk memindahkan energi. Jadi ingat kita hari ini membahas tentang pertama hukum termodinamika pertama atau hukum kekekalan energi. Jadi itu energi dikonversi atau dipindahkan. Nah, ini kan berarti kalau kita membahas kerja berarti cara untuk memindahkan energi. Cara untuk memindahkan energi. Nah, ini ada di sebelah kanan ini ada gambar sistem A. Nah, ini kerja berkaitan dengan adanya gaya dan pergerakan. Ini kebetulan gayanya adalah gaya rotasi, ya, muter, gaya rotasi. Kemudian yang B ini tidak terjadi gerakan, tetapi ada perpindahan energi, ada konversi energi. Ya. Kalau yang B ini terjadi konversi energi, konversi dari energi kimia ke energi listrik. Nah, kalau yang sistem A berarti ada upaya memindahkan energi. Kalau yang A ini memindahkan energi, kalau yang B itu mengkonversi energi. Nah, mudahnya seperti itu. Itu ada I, tanda panah I, itu artinya ada arus listrik yang mengalir. Jadi energi kimia menjadi energi listrik. Nah, yang B itu berarti apa? Konversi, yang A itu memindahkan energi. Oke. Nah, jadi jika tidak ada pergerakan berarti tidak ada kerja, gitu ya. Karena kerja tadi W sama dengan F kali S. Gitu ya. S itu adalah perpindahan atau jarak. Nah, jika tidak ada pergerakan berarti tidak ada kerja, ya sama ini. Berarti kalau ada misalnya ini di dalam traktor itu ada piston, kalau pistonnya itu tidak ada pergerakan berarti ya tidak ada kerja. Tidak ada kerja. Nah, ini ada konvensi mengenai tanda. Ya, konvensi mengenai tanda. Oke, jadi W lebih besar dari 0. Itu artinya kerja dilakukan oleh sistem ke lingkungan. Jadi kerjanya dilakukan oleh sistem. Jadi sistemnya misalnya sistem tadi mesin ke lingkungan. Kalau kerjanya dilakukan kepada sistem oleh lingkungan itu W-nya kurang dari 0 atau negatif. Jadi meskipun besarnya sama, tetapi kalau besarnya positif, tandanya positif dan negatif itu artinya beda arah. Ya. Arahnya kalau dari sistem ke lingkungan positif, tapi sebaliknya negatif. Jika sesuai dengan arah panah pada sketsa sistem berarti positif. Kalau tidak sesuai dengan arah panah pada sketsa berarti negatif. Nah, ini contoh sistem tertutup. Nah, tadi kerja ya, kerja W sama dengan F kali S. Nah, F kali S. Nah, ini ada kerja lagi. Coba lihat formula yang di sini. Ini ada kerja lagi. W sama dengan F kali S. S adalah jarak. X ini juga jarak. F-nya diganti P kali A. P kali A. P itu tekanan, A itu luas permukaan. Kalau adik-adik
eh, ini ya, adik-adik pernah mempelajari rumus apa? Tekanan P itu sama dengan F per A ya, F per Ya. A. Nah, P sama dengan F per A. Sehingga F pada kerja itu digantikan P kali A. Nah, ini juga sama nih. Ya. F itu sama dengan tekanan kali luas permukaan. Nah, sedangkan ya, A kali X ini, A kali X, luas alas kali jarak atau misalnya tinggi, itu kan sama dengan volume. Ya, ya. Berarti bisa diubah menjadi seperti ini. Kerja itu sama dengan P dV. Perubahan apa namanya kerja, perubahan ini. Perubahan kerja itu sama dengan P kali dV. dV itu perubahan volume. Kalau pada sistem tertutup ini misalnya pada apa namanya piston. Piston ini kan yang berubah volumenya ya, tekanan dan volumenya berubah. Sehingga kerja di sini itu bisa didefinisikan sebagai tekanan kali perubahan volume. Tekanan kali perubahan volume. Ya. X-nya mana X-nya? X-nya ini misalnya. Ini kan ada X1, X2 ya. Ya, ini X. Ini jaraknya. Ini X. X1, X2. Kemudian A-nya mana? Ini A. Ya. Ini A. Ini A. Luas area. Ya. Kemudian P itu adalah tekanan gas atau liquid ya. Tekanan. Sehingga kerja itu adalah P dV. Tadinya kan F kali S tadi. F kali S sudah saya jelaskan, F-nya ganti P. A ini ya. Kemudian A kali X-nya, ya. A kali X-nya ini luas alas ini, luas alas ini. Ya, luas alas piston ini kali pergerakannya, langkahnya, X itu langkahnya, itu sama dengan volume. Nah, di sini artinya ya, kalau perubahannya positif atau volumenya bertambah ya, volume bertambah atau perubahan positif itu artinya apa? Artinya ekspansi, dia mengembang. Ekspansi mengembang itu berarti ya ini turun ya. Ini ke sini itu mengembang dia. Ekspansi, volumenya bertambah. Dan sebaliknya, kalau volumenya berkurang berarti terjadi kompresi. Nah ini. Oke. Jadi kita sudah belajar apa namanya tadi kerja. Bagaimana kalau positif, bagaimana kalau negatif. Yang positif itu kalau dari sistem ke lingkungan. Nah ini kita belajar kerja W sama dengan F kali S tadi berubah jadi W sama dengan P kali dV. Karena apa? Karena kita menyesuaikan ya. Misalnya ini kita ambil contoh pada piston, berarti yang dapat dikonversi formulanya tadi W F kali S, W sama dengan F kali S jadi W sama dengan P kali dV. Ini kerja, P kali dV ini kerja. Nah ini dalam bentuk grafik PV-nya. Dalam bentuk grafik PV-nya. Kalau bentuk grafik PV seperti ini P-nya tetap ya, P-nya tetap. P-nya tetap. Misalnya P-nya tetap ya, P1. Misalnya P1. Kemudian volumenya yang bertambah. Kalau ke sini berarti namanya ekspansi. Ini kan mengembang volumenya, berarti ekspansi. Nah, ini volumenya V besar ya. V besar ini. V besar. Jadi kalau V besar itu volume ya. Mengembang terjadi ekspansi. Dan ini P ya. P itu artinya tekanan. Tekanan. Kalau tekanannya tetap ini dinamakan, nah ini saya beritahu dulu, ini namanya
isobarik. Isobarik. Karena tekanannya tetap. Ini adalah contoh kondisi yang isobar. Tekanannya tetap, tetapi volumenya berubah. Kalau ke kanan ini namanya ekspansi. Kalau ini ke kiri artinya kompresi. Paham ya? Nah, ini kerja dalam grafik PV, ini persamaan umum. Kalau tidak isobarik berarti kan terjadi perubahan tekanan ya, perubahan tekanan. Misalnya ada ini kalau ke atau naik gini berarti kan tekanannya naik ini. Ini tekanannya naik ini. Nah, kita mencoba menginterpretasi gambar ya. Ini tekanannya naik. Ya, tekanannya naik. Dan volumenya turun. Berarti terjadi kompresi kan? Terjadi kompresi. Tekanannya naik, volumenya turun, dikompres, ditekan. Nah, ini ada proses yang namanya adiabatik. Proses adiabatik itu apa? Proses di mana tidak terjadi interaksi termal antara sistem dan lingkungan. Jadi dalam kata lain itu diisolasi sehingga panasnya itu tidak bocor. Ini contohnya ini ya. Ini anggap saja ini yang abu-abu ini. Ya, saya highlight ini. Ini ada isolatornya. Ya, ada isolatornya. Ya, kalau ada isolatornya, ini berarti sistem bisa dikatakan adiabatis atau tidak ada interaksi termal antara sistem yang di sini, ya, ini sistem, ya, sistem di sini. Kalau ini anggap saja lingkungan di luar. Proses isotermal ini artinya apa? Berarti temperaturnya tetap. Jadi saya ulangi lagi, yang adiabatis berarti tidak terjadi interaksi termal atau dalam keadaan yang terisolasi, tidak ada panas yang bocor. Kalau isotermal berarti temperaturnya yang tetap, isobarik berarti tekanannya tetap, isokorik berarti volumenya tetap. Nah, nanti pada tingkat lanjut, nanti setelah UTS, nanti adik-adik akan menjumpai yang namanya isentropik. Isentropik itu mudahnya adalah isoentropi. Berarti kalau isoentropi berarti entropinya tetap, entropi itu S. Isentropi itu berarti isoentropi. Jadi dimudahkan jadi isentropi, artinya entropinya tetap. Jadi kalau ada iso-iso itu berarti tetap thermal ya, berarti temperaturnya tetap, bar berarti tekanannya tetap. Kalau tadi yang isentropik berarti entropinya tetap. Nah, itu yang perlu adik-adik ingat. Kemudian hukum pertama termodinamika ini pada proses adiabatik antara dua titik keadaan, nilai kerja net yang dilakukan oleh atau pada sistem tertutup adalah sama. Ya, jadi maksudnya di sini adalah jika ada dua titik atau dua keadaan ya, keadaan pertama dan keadaan dua, kemudian prosesnya adalah adiabatik, maka keadaan awal dan keadaan akhirnya adalah sama. Karena apa? Karena tidak ada panas yang bocor. Kerja netnya itu berarti tergantung pada tergantung pada keadaan awal dan akhir. Sehingga energinya ini apa namanya? Antara kondisi awal dan akhirnya tetap sama, ya, gitu. Jadi pengertiannya adalah kalau prosesnya adiabatis, kalau sesuai dengan hukum pertama termodinamika atau hukum kekekalan energi, berarti nanti
dia ngelup aja, terus muter aja keadaan awal sama dengan keadaan akhir, balik keadaan awal lagi. Dia berubah, balik ke keadaan awal lagi, dan seterusnya. Nah, nanti kita jelaskan. Nah, total perubahan energi total ya pada sistem ini ada 3 kontribusinya. Bisa energi kinetik, ya, kalau dia ada gerakan, potensial kalau dia punya posisi atau kedudukan tertentu, kemudian energi lain yang digabung disebut energi dalam. Ya, energi dalam ini yang mikroskopik ya, energi pada partikel yang ada di cairan atau gas tersebut. Nah, selain dalam bentuk kerja, interaksi antara sistem dan lingkungan ini bisa juga dalam bentuk lain. Misalnya dia memiliki perbedaan temperatur dengan lingkungan. Nah, maka disebut interaksi termal. Kalau yang berubah ini temperatur ya, berarti interaksinya interaksi termal. Tapi kalau dalam bentuk adiabatis berarti tidak ada panas yang bocor. Berarti ya yang di dalam sistem ya tetap di dalam sistem, yang di luar dia tidak terpengaruh dengan yang ada di dalam panas sistemnya adiabatis. Kemudian proses yang adiabatis ini E2 min E1 sama dengan minus W adiabatis. Ya, jadi perubahan energinya itu sama dengan kerjanya, kerja adiabatis. Nah, kalau tidak adiabatis itu ya berarti tidak sama nanti. Ada yang hilang atau ada yang berubah dari keadaan awal. Atau ada penambahan kerja atau ada energi yang hilang dan sebagainya, itu berarti tidak adiabatis. Kalau misalnya dalam sistem termal ya, sistem termal itu berarti nanti energi termal yang bekerja entah itu uap panas atau mesin ya, berarti nanti kalau yang tidak adiabatis atau tak adiabatis ini dia insulatornya tidak ada atau sedikit, sehingga terjadi perpindahan panas. Tetapi kalau nanti dibuat kesetimbangan energinya ya harus sama, meskipun ada perpindahan energi tetap sebelum dan setelah itu tetap harus sama. Berarti nanti ada energi yang berpindah ya, dari sistem ke lingkungan atau ada kerja, sehingga jumlah energi Q ya, yaitu energi Q yang dipindahkan ke sistem tertutup dengan cara selain kerja itu harus sama dengan jumlah perubahan energi sistem dan jumlah energi yang dipindahkan dari sistem dalam bentuk kerja. Nah, kalimat yang ini yang di paragraf terakhir ini itu sama dengan ini ya. Jadi jumlah energi Q yang dipindahkan, Q itu adalah energi yang dipindahkan, E2 min E1 itu adalah perubahan energi di dalam sistem, W itu adalah energi yang dipindahkan dari sistem keluar dalam bentuk kerja. Jadi itu kesetimbangannya. Atau kalau dibuat dalam bentuk yang bawah ini, yang paling bawah, berarti jumlah perubahan energi yang ada di dalam sistem ya ini itu adalah
jumlah energi yang dipindahkan ke sistem tertutup dikurangi kerja, energi yang dipindahkan dari sistem dalam bentuk kerja. Q atau perpindahan kalor ya, Q perpindahan kalor di dalam sistem dinyatakan sebagai positif ya, dari sisi perpindahan kalor ke dalam sistem ini dinyatakan sebagai positif. Sedangkan perpindahan kalor ke luar sistem ini dinyatakan negatif. Ini beda dengan W tadi. Kalau W kerja dari sistem keluar itu positif, kalau ke dalam itu negatif. Nah, kalau perpindahan kalor Q ini kalau keluar itu negatif, kalau ke dalam itu berarti positif. Jadi Q dan W ini berkebalikan. Jadi ini nanti kita mengenal ada E ya, energi yang ada di dalam sistem. Q ini adalah perpindahan kalor ke dalam sistem yang masuk, panas yang masuk. Kalau W itu kerja yang dilakukan. Ya. Ini mulai agak berpikir ya. Jadi saya ulangi lagi. I itu ada perpindahan kalor yang masuk ke dalam sistem, ya, yang positif ya. Kemudian E itu adalah energi yang ada di dalam sistem. Kemudian W ini yang keluar dari sistem itu adalah kerja. Jadi kalor ini bukan merupakan sifat dari suatu sistem, namun berkaitan dengan perpindahan energi dari suatu sistem ke sistem lain melalui perpindahan panas, entah itu konduksi, konveksi, atau radiasi. Ya, Q ini adalah proses perpindahan kalor. Ada W itu dalam bentuk kerja. Kerja itu artinya ada pergerakan ya. Kalau kerja ada pergerakan, ada energi kinetik. Contohnya tadi di dalam piston, ada pergerakan piston. Kalau ada pergerakan piston berarti ada kerja W, ya, ada kerja W. Nah, ini neraca energi sistem tertutup, atau bisa dikatakan sebagai persamaan kesetimbangan ya, persamaan kesetimbangan. Bagaimana persamaan kesetimbangan itu? Ya, jadi ini besarnya perubahan energi yang ada di dalam sistem. Apa tadi energi yang ada di dalam sistem? E ya, energi yang ada di dalam sistem itu E. Ya. Pada interval tertentu itu sama dengan jumlah energi yang masuk ke dalam sistem. Ya kalau diterjemahkan ya nggak masuk ke dalamnya, tetapi jumlah energi. Jadi jumlah energi bersih yang masuk ke dalam sistem ya, sistem boundary itu artinya dia jadi sistem itu ada batasnya ya. Kalau dia melewati batas itu berarti masuk dari luar ke dalam. Dengan cara apa? Dengan cara pindah panas, heat transfer pada interval waktu tertentu. Nah, kalau yang ini namanya Q ya. Ya, ini Q, yang ini. Jadi ada energi yang masuk ke dalam sistem dan ini dikurangi energi yang keluar dari dalam sistem maksudnya dengan kerja work. Ya, ini work. Jadi persamaan kesetimbangan ini bisa atau neraca energi ini bisa dinyatakan seperti ini. Nah, sedangkan perubahan
energi yang ada di dalam sistem itu, yang ini itu sama dengan ini tadi, ya. Ada perubahan energi kinetik, ada perubahan energi potensial, ada perubahan energi dalam. Jadi E2 min E1 ini, atau perubahan energi yang ada di dalam sistem ini, itu sama dengan ini tadi, 3 tadi itu, yang makroskopik 2, yang ini mikroskopik 1. Nah, ini kalau laju, ya. Kalau neraca energi ini dibuat neraca laju, kan neraca energi dibuat neraca laju, laju energi, namanya laju itu berarti kan sesuatu per waktu, ya, namanya laju itu sesuatu per waktu, ya. Misalnya laju kendaraan itu kan berarti sesuatunya itu jarak per waktu, jarak per waktu. Kalau misalnya debit, ya, laju debit berarti ya volume per waktu. Nah, ini kalau laju energi berarti energi per waktu. Ya, berarti neraca energi ini dibagi waktu, namanya laju energi. Ya, energi dibagi waktu itu namanya laju energi. Sehingga ini, ya, kan jadi DE per DT. Itu sama dengan, kalau ini berarti laju perubahan energi pada waktu tertentu, pada interval waktu tertentu, time t, pada waktu tertentu. Jadi DE per DT ini Q-nya Q dot. Q dot ini artinya apa? Ya sama dengan dQ per DT. Nah, kemudian W-nya per T juga. Sehingga ini diberi apa, titik. Itu sama dengan dW per DT, atau laju perubahan kerja per waktu. Ini namanya laju itu pasti dx per dt. Dx per dt, x-nya itu bisa, ya, E itu berarti kalau energi di dalam sistem, Q itu berarti energi yang transfer keluar sistem, ya, melalui heat transfer. Kalau yang W berarti keluar ke luar sistem, ya. Tetapi dikerjakan itu karena ada kerja, ada work, ya. Tapi dikerjakan ada perpindahan, ya. Ada perpindahan atau pergerakan, ya. Saya ulangi, yang E itu berarti kerja di dalam sistem, Q itu berarti heat transfer, yang W itu berarti kerja, ada perubahan posisi. Nah, ini. Oke, sekarang ada calor, heat versus sama kerja atau work, ya. Jadi calor itu tadi yang sudah saya jelaskan adalah karena ada heat transfer. Ada heat transfer. Kalau kerja itu ada gaya yang berinteraksi, ada perpindahan. Ada W sama dengan F kali S, atau tadi PdV tadi. Ya. Jika suatu energi melintasi batas sistem tertutup, itu jika bukan berbentuk energi kalor, itu pasti merupakan kerja. Jadi kalau ada sistem tertutup itu, ya, transfernya itu kalau nggak heat transfer, ya berarti ada kerja. Kalau kerja itu pasti ada perubahan apa namanya, gaya dan pergerakan Fs, atau PdV, perubahan tekanan dan perubahan volume, atau perubahan volume. Bisa tekanannya tetap, volumenya berubah, itu kalau isobar, atau tekanannya berubah, volumenya tetap, itu kalau isokorik. Pokoknya selalu ada itulah, selalu ada pergerakan, ya, kalau kerja itu. Di kalor kerja, kalor itu Q, kerja itu W, ya. Nah, ini misalnya. Kalau ini berarti ada perpindahan thermal, ya. Perpindahan energi
thermal. Berarti ada heat transfer. Ini namanya pindah ya, energinya pindah. Kalau kerja itu biasanya lebih ke arah konversi biasanya. Ya, misalnya ya, energi listrik tadi ke energi gerak. Nah, ini hukum pertama termodinamika. Jadi ini sama dengan total energy entering the system. Berarti ini total energi masuk, kemudian dikurangi total energi keluar, itu sama dengan perubahan total energi di dalam sistem. Nah, ini contoh interaksi sistem dan lingkungan dalam bentuk kerja. Dalam bentuk kerja. Berarti kalau ada kerja ini misalnya diaduk ya, misalnya 8 kilojoule, berarti E itu kan berarti energi yang ada di dalam sistem ya, energi yang ada di dalam sistem. Ada kerja dalam bentuk kerja. Nah, kalau ini dalam bentuk kalor. Kalau dalam bentuk kalor itu berarti nanti ada pindah panas atau ada indikatornya, itu indikatornya ada perubahan suhu. Ada perubahan suhu itu berarti nanti ada sesuatu yang masuk dan keluar tapi tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Apa namanya, suhu kan tidak kelihatan. Kalau diukur baru ketahuan, oh ada perubahan suhu. Ya. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan berarti yang pindah panas dalam bentuk kalor. Oke, nah kalau ini gabungan dua-duanya dalam bentuk kalor dan kerja. Nah, ini adalah contoh adik-adik cara membuat skema. Skema itu penting, kenapa? Karena nanti akan mendeskripsikan sistem itu seperti apa, yang kerja itu yang mana, ya. Kalau yang Ki itu yang perpindahan kalor itu, perpindahan kalornya melalui apa, lewat dinding yang mana dan sebagainya. Ini contoh sketsa. Oke, sekarang ada yang dinamakan perubahan energi dalam suatu sistem. Ini ada apa yang dinamakan dengan delta U atau internal energi, ya, perubahan internal energi atau energi dalam delta U. Ini bisa kalau energi potensial 0, energi kinetiknya 0, ya berarti tinggal perubahan energi dalam. Energi dalam itu bisa dihitung dengan Q kurangi W. Q itu berarti energi yang tadi dalam bentuk heat transfer, W itu energi dalam bentuk kerja. Nah, semua unitnya ini dalam bentuk joule. Ini contoh pemilihan boundary. Boundary itu apa? Batas. Batas. Jadi yang garis putus-putus ini adalah boundary. Ya. Ini kalau boundary-nya di sini, ya. Ini kalau boundary-nya di sini, ya, sistem boundary-nya. Ini kalau semuanya, ya, semuanya. Nah, pokoknya intinya itu yang ini. Tadi kerja ya. Kerja itu pokoknya kalau kerjanya itu keluar, kerjanya itu keluar dari sistem keluar itu positif. Kalau kerjanya itu masuk berarti negatif. Sedangkan kalau pindah panas, itu kalau pindah panasnya masuk ke sistem itu positif. Kalau keluar ke sistem itu negatif. Pokoknya intinya itu. Nah, ini contoh soal. Ada piston diberikan panas 1500 kilojoule.
Kemudian dari panas itu lengan pistonnya terdorong keluar dengan energi sebesar 750 kJ. Nah, berapa perubahan energi dalamnya? Ya, berarti ya 1500 dikurangi 750. Berarti sama dengan 750. Intinya seperti ini, ada yang masuk 1500. Terus yang keluar 750. Berarti yang tinggal di dalam berapa? Kan 750. Nah, gitu aja. Secara gampang aja. Ada panas masuk 1500. Panas itu Q. Berarti heat transfer masuk 1500. Kemudian ada kerja keluar 750. Kerja itu W 750. Berarti wong yang masuk 1500, yang keluar 750. Berarti yang masih ada di dalam ya 750. Kan gitu ya. Gampang aja. Ya. Soal itu diinterpretasikan yang gampang aja. 1500 itu Q, 750 itu W, ya, berarti energi dalamnya ya 750. Contoh yang kedua. Nah, ini ada delta U sama dengan Q min delta W. Misalnya ini tidak ada energi kinetik dan tidak ada energi potensial. Jadi yang saya sebutkan tadi, kalau delta U sama dengan Q min delta W, itu berarti tidak ada energi kinetik dan tidak ada energi potensial. Ini hampir sama dengan kasus yang nomor 1 tadi, hanya pada saat yang sama dengan penambahan panas ternyata lengan toraks silinder tersebut ditekan dengan energi 750 kJ. Nah, ini berapa perubahan energi dalamnya? Nah, ini artinya bagaimana nih? Pada saat yang sama dengan penambahan panas, ternyata lengan toraks silinder tersebut ditekan dengan energi sebesar 750 kJ. Berapa energi dalamnya? Ya, jadi ini maksudnya adalah jika ada penambahan panas tadi 1500, terus kemudian lengan toraks silinder tersebut ditekan dengan energi sebesar 750. Berarti ini W juga, 750 kerja juga ditekan. Berapa perubahan energi dalamnya? Ini tidak ada energi kinetik dan tidak ada energi potensial, sehingga tinggal Q saja, jadi tinggal heat transfer saja. 1500, ya, yang masuk kan tadi 1500, sehingga yang keluar tadi, yang keluar kerjanya itu adalah 750, ya tetap ini sama, 750 juga. Kemudian contoh soal ketiga. Ini suatu mesin uap, turbin. Mesin uap turbin menghasilkan kerja 1000 kW. Ingat ya, ini kerja berarti apa? W, 1000 kW. Panas yang diberikan ke uap di dalam boiler adalah 2800 kJ per kilogram. Ini Q. Sedangkan panas yang dibuang dari sistem melalui pendingin adalah 2100 kJ per kilogram. Berarti ini Q keluar. Yang atas Q masuk, ya ini Q keluar. Masukan kerja yang diperlukan untuk memasukkan kembali kondensat ke boiler adalah 5 kW. Nah, berapa aliran uap yang diperlukan? Nah, ini perlu di sketsa dulu. Jadi adik-adik nanti kalau mengerjakan ini perlu di sketsa dulu. Ya. Ada turbin menghasilkan kerjanya 1000. Kerja itu apa? W, ditulis W, arah panah keluar 1000 kW. Sorry, 1000 kW. Kemudian panas yang diberikan ke uap di dalam boiler ini panas masuk, Q1 masuk arahnya ke dalam panas yang diberikan ke uap di dalam boiler adalah 2800 kJ per kilogram. Berarti panas, ini Q, ya. Q
Q1, yang 2100 itu adalah Q2. Ya. Pertama, dq-nya, perubahan Q-nya itu adalah 700 kJ per kilogram. Nah, bila uap mengalir dalam kilogram per detik, maka dq sama dengan M kali 700 kJ per detik. Kemudian dW-nya itu 1000 dikurangi 5. Ini karena ini menghasilkan kerja 1000, tetapi ini yang keluar 1000, berarti positif ya. Keluar 1000. W kalau keluar kan positif ya, W-nya positif 1000. Kemudian ini ada W masuk, ini 5 kW, berarti 1000 kurangi 5. Sini 1000 kurangi 5, 995. Nah, kemudian karena harus kesetimbangan, kan dq-nya tadi 700 ada yang masuk, tadi Q1 2800, Q2 2100. Berarti bedanya 700 kJ per kilogram. Nah, bila uap mengalir dalam ini ya, debitnya kilogram per detik. Ini debit ya, M kilogram per detik. Ini bukan meter ya. M itu misalnya X gitu ya. Supaya nggak bingung. Misalnya dalam X kilogram per detik, ini ya, X juga nih. Nah, ini X juga. Jadi ini kan kilogram per detik kali kilojoule per apa ini? Kilogram per detik, ini kilogram per detik. Jadi kilojoule per kilogram. Ini keliru nih. Nah, ini ada yang keliru. Harusnya per kilogram. Mana ini? Ini kan M-nya dalam kilogram per detik. Oke, ini saya buat di sini supaya nggak bingung. M-nya ini kilogram per detik. Ini kan satuannya X tadi ya. X. Ini tadi dikali ini 700. Ini nggak ada papan tulis. 700. Ini satuannya kilojoule per kilogram. Nah, ini kilojoule. Sehingga ini kan kalau dicoret, ini dicoret, jadi apa ini? Kilogram per detik. Kilojoule. Kilojoule Iya, per detik, Pak. kilojoule per detik. Ya, kilojoule per detik. Oke. Kilojoule per detik. Ini harusnya dq per detik. Ya, ini harusnya ini harusnya kilojoule per detik ini. Ini karena dq per detik. Ini kilojoule per detik. Ya. Jadi satuannya nanti dicermati lagi. Kilojoule per detik. Ini kilojoule per kilogram, sehingga ininya nanti kilojoule per detik. Ini adalah kilojoule per detik. Mana tadi pulpen merah? Nah, dq ini, ya. Yang ini harusnya kilojoule per detik. Supaya sama dengan ini kilojoule per detik juga, ya. Kilojoule. Kalau yang ini kilojoule per kilogram, karena Q-nya ini Q2 min Q1. Ini Q2 min Q1. Ini bukan dq. Harusnya dq per detik. Ya, dq-nya. Ini dq-nya. Yang ini itu harusnya Q saja ya, perubahan Q, delta Q, ya, delta Q, ya, delta Q.
Kalau dq nanti kilojoule per detik. Sama dengan dw ini juga kilojoule per detik. Laju ya, laju perubahan per waktu. Kalau kilojoule per kilogram ini delta saja. Kalau delta itu ya kilojoule per kilogram. Kalau laju, nah ini kan sudah menyangkut laju. Ini juga menyangkut laju. Berarti kilojoule per detik. Gitu ya, paham ya? Oke. Nah, ini coba Coba dibuat latihan soal 1 dan soal 2. Coba dikerjakan. Nanti videonya saya upload juga seperti kemarin. Nah, ini saya lanjutkan sedikit, kurang sedikit lagi. Ini contoh bentuk perpindahan energi melalui kalor. Ya. Contohnya ini. Melalui kalor. Jadi ada apa? Ada laju perpindahan udara ini. Jadi dingin ya kan, transistornya ini menjadi lebih dingin. Kenapa? Karena ada perpindahan massa udara sehingga panasnya keluar. Ini juga sama. Ini juga laju perpindahan berupa kalor. Ini contohnya. Kalau ini lewat transfer massa, ada udara. Kalau ini transfernya ya, energi pure ya. Jadi ada perubahan suhu T1 dan T2. Ini juga perubahan temperatur tetapi dia di bawah massa. Kalau ini tidak secara konveksi ya. Kalau ini secara konveksi, kalau yang kanan ini secara konduksi. Bedanya itu. Ya. Ini yang konveksi. Oke. Yang konveksi ya. Konveksi, kalau ini yang konduksi. Yang konduksi. Konveksi, konduksi. Oke. Kemudian ini contoh perpindahan energi melalui kerja. Nah, ini. Kalau ini tadi apa? Dia ini mengembang dan terkompresi. Nah, ini contoh kerja. Dia selalu ada pergerakan. Ini juga sama ini. Ada pergerakan, gaya pergerakan. Jika dialiri apa? Ada apa nih? Liquid film ini juga ada pergerakan. Ini juga kerja ini, kerja. Ada pergerakannya. Oke, kemudian ini analisis energi siklus. Energi siklus. Jadi tadi ya. Ini kalau positif ya. Hot body, cold body, ini sistemnya. Ini ada energi masuk lewat heat transfer, energi keluar juga lewat heat transfer. Ini kerja sama dengan key in, main, key out. Ini kerjanya positif kalau arahnya sesuai dengan anak panah. Tapi kalau seperti ini berarti ini negatif ini. Ya. Kerjanya negatif dari cold ke hot. Ini contoh kalau apa namanya siklus daya. Ya. Siklus daya itu untuk menghangat. Apa siklus daya itu biasanya untuk menghangatkan ya. Kalau ini adalah contoh yang B itu adalah contoh refrigerasi atau heat pump. Refrigerasi ini contohnya di kulkas. Kulkas ini kan yang cold body ini kan artinya yang di dalam kulkas itu. Ya. Di dalam kulkas itu ditarik oleh sistem. Ya. Sistemnya itu ya mesinnya ya, mesin kulkasnya ditarik oleh sistem kemudian dibuang keluar kulkas. Nah, tentu saja membutuhkan kerja. Kalau kulkas nggak dicolokkan listrik kan nggak dingin. Ya, ini contoh. Yang ini adalah contoh sebelah yang B ini
Ini adalah contoh untuk misalnya untuk mendinginkan kulkas. Kalau ini adalah siklus daya, contoh siklus daya. Oke. Siklus daya ini seperti motor bakar itu loh, seperti mesin ya, mesin mobil, mesin sepeda motor itu kan pasti ada apa namanya, ada pembakaran ya, ada pembakaran, ada bahan bakar ya, dibakar panas ya, panas, kemudian panasnya itu dibuang keluar, kemudian dia menggerakkan ya, kalau apa ada panas dia kan mendorong pistonnya bergerak naik turun ya, pistonnya bergerak naik turun, menggerakkan ya, menggerakkan gearnya, akhirnya jadi tenaga, motornya bisa bergerak. Nah, yang A itu contohnya pada motor bakar ya, yang B ini contohnya pada kulkas. Gitu aja yang gampang ya. Kalau diangen-angen ini kan harus ada apa namanya, pembakaran ini, hot body ini dibakar, kemudian ada gerakan menghasilkan gerakan, motornya jadi berjalan. Kalau ini dingin ya, ini dingin, pendinginan pada kulkas. Oke, ini untuk power cycle. Untuk power cycle atau siklus daya ya, siklus daya W cycle sama dengan key in main key out. Jadi kerjanya itu sama dengan energi kalor yang masuk kurangi energi kalor yang keluar. Sedangkan untuk siklus daya efisiensinya sama dengan W cycle main key in. Efisiensinya. Atau sama dengan 1 main key out main per key in. Karena W cycle-nya kan sama dengan key in main key out. Oke. Jadi itu siklus daya. Kalau ini siklus refrigerasi atau pompa kalor. Nah, ini beta, refrigeration cycle ini beta. Bedanya apa? Ya. Bedanya kalau ini W cycle yang di atas, ya, efisiensinya. Kalau ini key in-nya yang di atas, W cycle-nya di bawah. Kalau refrigeration cycle. Kalau heat pump cycle juga mirip, ya, cuma yang di atas ini key out-nya. Key out itu berarti yang ini ya, keluar ini, key out-nya. Oke. Nanti pertemuan selanjutnya kita membahas tentang tabel properties termodinamika. Tabel properties termodinamika untuk pertemuan ketiga ya. Nanti akan saya berikan lewat Google Classroom. Oke, saya kira itu ya untuk pertemuan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.